Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 29 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati menyoroti semakin menurunnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana banjir saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang terus berulang setiap tahunnya di wilayah Pati. Bencana banjir dan kekeringan masih menjadi permasalahan rutin yang dihadapi Kabupaten Pati setiap tahun. BPBD Kabupaten Pati menyebut penyebab utamanya adalah menurunnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan aksi nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan memelihara ketersediaan air. Upaya ini dinilai penting untuk menahan air hujan saat musim penghujan dan mempertahankan cadangan air saat musim kemarau. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pohon di kawasan hutan, terutama di wilayah Pegunungan Muria dan Pegunungan Kendeng, tidak lagi mampu menyimpan air secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada kekeringan saat kemarau dan banjir ketika hujan datang. Karena itu, BPBD Pati menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberlanjutan daerah resapan air, khususnya di wilayah pegunungan yang menjadi sumber utama cadangan air. Jadi, baik itu banjir bandang maupun kekeringan itu sebetulnya akar masalahnya adalah di semakin berkurangnya fungsi hutan di Kabupaten Pati. Itu akar masalahnya itu. Harapannya memang hutan-hutan yang fungsinya sebagai hutan lindung itu tetap kita pelihara, tetap kita jaga supaya menjamin ketersediaan air ketika di musim kemarau, dan sebaliknya juga menjamin supaya air itu tidak langsung turun ke bawah menjadi sedimentasi menyebabkan banjir, tetapi air itu bisa ditahan lebih lama di daerah-daerah atas. Tetapi faktanya di Kabupaten Pati, baik itu di musim penghujan, hutan sudah tidak lagi mampu menahan turunnya air, sementara di musim kemarau pohon-pohon juga sudah tidak ada lagi yang menahan air hujan itu lebih lama di dalam tanah sebagai cadangan air bersih. Ia menambahkan meskipun program penghijauan terus dilakukan pemerintah, proses ini membutuhkan waktu cukup panjang, sekitar 10 hingga 15 tahun hingga pohon-pohon tersebut tumbuh besar dan mampu berfungsi sebagai penyimpan cadangan air. Dari Pati, Mutia Palasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kendal pemirsa. Tendak Siten atau ritual turun tanah merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Jawa Tengah yang penuh makna. Istilah Tendak Siten berasal dari kata tedak yang berarti langkah atau kaki, dan siten dari kata siti yang berarti tanah. Tradisi ini masih rutin digelar oleh warga Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagai bentuk syukur sekaligus pelestarian budaya. Ayo, dipundut. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya, suku, dan adat istiadat. Namun di tengah arus modernisasi dan dominasi budaya luar, tradisi-tradisi lokal mulai tergerus dan terlupakan. Salah satunya adalah Tedak Siten, upacara adat Jawa yang dilakukan ketika seorang anak menginjak usia 7 bulan atau 245 hari. Dalam tradisi ini, anak dituntun orang tua untuk pertama kalinya menapakkan kaki di tanah sebagai simbol dimulainya fase kehidupan baru. Tedak Siten juga menjadi wujud rasa syukur orang tua karena anak mulai belajar berjalan sekaligus memperkenalkan sang anak kepada alam dan ibu pertiwi. Tradisi ini masih lestari di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dengan warga rutin menggelarnya sebagai warisan budaya yang dijaga bersama. Setelah anak dipijat ringan dan didandani dengan pakaian terbaik, ia didoakan lalu diarahkan untuk menginjak tanah yang telah disiapkan.
Selanjutnya, anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang berisi berbagai benda simbolik, seperti uang, tasbih, buku yasin, pensil, beras, gelang, dan buku tulis. Apapun benda yang pertama kali diambil anak, dipercaya sebagai gambaran masa depannya, misalnya tasbih sebagai lambang religius, pensil sebagai simbol kecerdasan, atau beras sebagai tanda kemakmuran. Sebagai penutup, keluarga menyebar uang logam bertuliskan hadiah di halaman rumah. Uang-uang ini diperebutkan warga dan dapat ditukar dengan berbagai hadiah, mulai dari sabun mandi hingga keranjang sampah. Salah satu warga, Muayanah, mengaku senang mengikuti acara ini. Ia berhasil mendapatkan gelas dan piring dari hasil berebut uang. Acara apa ini tadi, Bu? Uji-ujian. Ini memang tradisi seperti ini, Bu? Iya. Oh, nah ini tadi yang dibagi apa saja? Ini dapat gelas, dapat piring, dapat sabun mandi. Oh, sabun mandi. Ya. Ini tradisi orang Kaliwungu seperti ini. Sementara itu, Irfan, orang tua dari anak yang menjalani ritual, mengatakan bahwa Tadaksitan menjadi bentuk rasa syukur dan juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama warga. Acara syukuran 7 bulanan atau Tadaksitan turun tanah yang biasa diselenggarakan di Kaliwungu ya. Acaranya itu biasanya pertama kita masukkan ke dalam kurungan, terus nanti ada menginjak tanah dan juga dubur. Setelah itu nanti kita lempar uang koin, nanti uang koinnya ada hadiahnya, nanti kita kasihkan ke warga itu sebagai wujud syukur kita sebagai orang tua karena anak kita sudah mulai menginjak usia 7 bulan. Memang ya, kalau di sini sih selama ini memang rutin selalu dilakukan untuk orang-orang terutama ketika anak-anak kecil sudah mulai menginjak 7 bulan biasanya mengadakan acara seperti ini. Tradisi ini diharapkan dapat terus dilestarikan sebagai jembatan nilai budaya, kebersamaan, dan warisan leluhur yang tetap hidup di tengah masyarakat modern. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mulai tahun ini bidan di Kabupaten Kendal mendapat angin segar setelah hampir 1 dekade dilarang membuka praktek mandiri. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui kebijakan Bupati Diah Kartika Permanasari membuka kembali peluang bagi bidan untuk menjalankan praktek secara mandiri. Kebijakan ini disampaikan Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari saat membuka Muscap IBI ke-8 di Pendopo Temenggung, Bahurekso, Kendal pada Sabtu 26 Juli 2025. Larangan praktik mandiri bagi bidan diberlakukan sejak 2016, menyusul tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang diduga terkait praktik persalinan yang tidak optimal di fasilitas kesehatan. Namun setelah hampir 9 tahun berlalu, angka kematian ibu dan anak belum menunjukkan penurunan signifikan meskipun praktik bidan mandiri sudah tidak ada. Atas dasar itu, Bupati Tika bersama Dinas Kesehatan Kendal melakukan kajian ulang dan memutuskan memperbolehkan kembali praktik mandiri bidan dengan syarat ketat demi keselamatan pasien. Hari ini kan musyawarah cabang untuk pemilihan ketua kepengurusan yang baru. Tentunya harapan kami nanti kepengurusan yang baru tentunya terpilih para bidan-bidan yang tentunya akan bisa lebih memajukan bidan di Kabupaten Kendal ini. Tadi kita praktek mandiri tadi. Ya, jadi beberapa saat yang lalu memang kan karena untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang agar supaya pengawasannya itu kan lebih mudah gitu. Jadi sementara kan memang untuk para bidan tidak diperbolehkan praktek mandiri. Tetapi setelah berjalan waktu, angkanya itu tidak terlalu signifikan. Jadi para bidan tidak melakukan praktek mandiri, kemudian tingkat angka kematian ibu dan bayi juga tidak terlalu signifikan. Nah, sehingga kemarin ini para bidan menyampaikan aspirasi agar berharap bisa melakukan praktek mandiri kembali. Setelah kami rapatkan, kemudian kami kaji, tentunya kemudian ini akan diterbitkan lagi surat edaran nanti dari Dinas Kesehatan. Mulai kapan, Bu, bisa praktek? Ya, ini nanti dari Dinas Kesehatan yang akan mempersiapkan untuk pemprosesannya. Kemudian nanti kalau sudah siap, ya Agustus mungkin, nanti surat edarannya sudah siap, setelah itu baru bisa melakukan praktek mandiri. Kira-kira yang harus dipersiapkan dari bidan akan bisa praktek mandiri apa nih, Bu? Ya, tetap ada yang bantu karena
ditolong 6 tangan. Iya. Bidan diperbolehkan membuka praktik mandiri kembali, namun dalam satu tempat praktik harus ada minimal 3 bidan. Ini sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat sehingga pelayanan tetap optimal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferdinando Ratbonai menambahkan bahwa pembukaan praktik mandiri akan mulai berlaku pada Agustus 2025. Sistemnya 1 bidan fokus memberikan pertolongan, 1 menghubungi rumah sakit rujukan, dan 1 lagi melayani pasien agar pelayanan tidak terbengkalai. Katanya mungkin Iya, jadi sebenarnya praktek mandiri ini di kabupaten kota yang lain masih dilaksanakan, masih berjalan. Contoh tetangga kita di kota Semarang ya masih Temanggung. Memang seperti tadi disampaikan Ibu Bupati, dulu pada saat angka kematian bayi dan angka kematian ibu itu tinggi, ibu yang melahirkan, itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memang ada kebijakan ini mungkin karena praktek mandiri bidan sehingga di stop. Tapi ternyata setelah dievaluasi tidak ada pengaruh yang signifikan. Setelah bidan nggak praktek itu ya angka kematian ibu dan bayi itu nggak turun yang signifikan, artinya tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Jadi karena ketentuannya menurut teman-teman IBI, makanya ini kita akan kaji lagi. Menurut teman-teman IBI berdasarkan peraturan Menteri Kesehatannya itu boleh hanya harus ditolong oleh 6 tangan. Jadi tidak 1 orang, tetapi ada 3 orang yang melakukan persalinan, sehingga ada yang membantu, ada yang persiapan kalau terjadi sesuatu harus menghubungi rumah sakit biar bisa segera dirujuk dan hal-hal itu. Jadi nanti kita hanya memperhatikan ketentuan di peraturan Menteri Kesehatan, kemudian itu kita himbau ke mereka untuk memenuhi persyaratan itu. Kalau sudah, kita akan kunjungan ke klinik, melakukan pengecekan, setelah itu kita memberikan izin untuk. Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan bidan. Wakil Ketua 1 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kendal, Siti Fatonah mengatakan bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan undang-undang dan memberikan kepastian hukum bagi para bidan. Musyawarah Cabang ke-8 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kendal. Terkait musyawarah ini nantinya akan pengurus lama melaporkan pertanggungjawaban periode yang lama dan akan terpilihnya pengurus yang baru periode 2023-2028. Harapannya untuk Bupati Kendal dan Dinas Kesehatan bisa merevisi peraturan yang lalu berkaitan dengan pertolongan persalinan di bidan praktek mandiri yang dari tahun 2016 sampai dengan hari ini itu semuanya persalinan ditolong di Fasyankes pertama atau di rumah sakit atau di puskesmas. Dengan adanya peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa bidan juga boleh menolong persalinan, kami mengharapkan bisa dikembalikannya pertolongan persalinan di Kabupaten Kendal ini ke praktek mandiri bidan dengan beberapa ketentuan yang harus diterapkan. Begitu. dampak adanya dulu tidak boleh praktek mandiri, semacam klinik-klinik itu ada dampaknya ataupun bisa sendiri, Bu? Ya tentunya kalau dampak kami bidan itu merasa punya punya kami itu pelayanan kami kan ada yang dikurangi Pak di praktek mandiri bidan. Tapi kami tetap berusaha untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Karena klinik banyak yang tutup itu ya, bersalin itu. Adanya itu ya. Ya, untuk persalinan kan sudah ditarik di Fasyankes. Setelah ini kami memohon meminta kepada Ibu Bupati dan Bapak Kepala Dinas untuk bisa merevisi peraturan yang telah ditetapkan dari tahun 2016 sampai dengan hari ini. Gitu. Terus yang persiapan dari IBI apa Bu nanti bisa praktek kembali? Tentunya kami akan tetap membina kepada semua anggota dan kemudian menstandarkan pelayanan sesuai dengan standar undang-undang yang berlaku. Siti menambahkan, IBI Kendal akan aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh bidan yang membuka praktik mandiri
untuk memastikan standar pelayanan terutama dalam penanganan persalinan agar sesuai aturan yang berlaku. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan semakin meningkat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan medis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying masih sering terjadi di dunia pendidikan. Baru-baru ini kasus serupa kembali mencuat saat pelaksanaan MPLS di Jawa Timur. Sebagai langkah pencegahan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan guna menciptakan lingkungan sekolahiyah dan pesantren yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena tanpa filter ya, sehingga bisa menimbulkan efek tertentu di dalam kehidupan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai upaya nyata menciptakan lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Program ini menjadi semakin relevan menyusul terjadinya kasus perundungan saat masa pengenalan lingkungan sekolah di salah satu daerah di Jawa Timur baru-baru ini. Saat ditemui di sebuah hotel di Kota Semarang, Ketua DPP LDII, Kriswanto Santoso menyampaikan bahwa satu kasus kekerasan yang terjadi di satu wilayah dapat memicu terjadinya kasus serupa di wilayah lain jika tidak segera ditangani dengan serius. Ia juga menekankan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama termasuk lingkungan sekitar, guru hingga peran aktif para orang tua. Selain TPPK, LDII juga menggagas program sekolah virtual kebangsaan sebagai bentuk pembinaan nilai-nilai dan semangat kebangsaan bagi para siswa. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, serta menanamkan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Jadi TPPK kita bentuk itu dan kita didik betul, karena memang sebetulnya kekerasan di sekolahan, kekerasan baik oleh pendidik maupun sesama anak didik itu sebetulnya seperti apa ya, menular kemana-mana. Begitu sekarang seperti muncul itu terus kemudian muncul di mana-mana. Bahkan yang terakhir di Jawa Tengah ada guru dilempar sandal sampai kemudian mukul, justru dia mendapatkan tuntutan dan lain-lain sebagainya. Itu semua sebetulnya salah siapa? Kalau menurut kami itu adalah tanggung jawab mereka, kita semua. Lingkungan harus bertanggung jawab, guru bertanggung jawab, orang tua juga harus bertanggung jawab dong dengan kondisi ini. Maka dengan dasar itulah maka kami mengadakan TPPK, tim penanganan kekerasan di sekolahan, di lingkungan sekolah dan pondok. Itu yang kita libatkan seluruh stakeholder sekolahan, pamong sekolahan, bahkan orang tua kita libatkan. Gitu. Sehingga mereka sadar bahwa sebetulnya ini tanggung jawab bersama gitu. Jadi jangan nyalahkan guru kalau guru gitu, tapi juga jangan terus guru kemudian ngambil posisi yang kuat, kemudian menyalahkan orang tua saja, ya enggak. Semuanya bertanggung jawab, termasuk lingkungan dan guru ngaji. Kenapa verbal virtual kebangsaan menjadi penting? Yang pertama itu adalah kita ini diciptakan, posisi Indonesia ini adalah pada posisi dibangun atas perbedaan. Itu embedded, itu sudah terbawaan. Maka itu harus betul-betul kita pahami. Nah ini harus ditularkan pada seluruh, khususnya bagi kami tanggung jawab kami adalah pada seluruh pengurus dan warga LDII seluruh Indonesia. Maka kami akan membangun itu, termasuk nanti pematerinya itu kami minta dari sisi 4 pilar itu MPR, dari sisi ketahanan nasional itu ada Lemhanas, dari sisi hukumnya itu adalah Jamintel. Kita akan mencoba untuk melakukan itu. Nanti dari sisi ideologi Pancasila nanti ada BPIP dan lain-lain sebagainya. Dan itu akan kita buat tematik. Mungkin temanya adalah ketahanan pangan. Ya, berarti nanti Menko Pangan dan lain sebagainya. Untuk kita libatkan, muaranya adalah bagaimana Indonesia ini tenang sejahtera. Muaranya adalah ke arah. Dan ini insya Allah akan terus berkesinambungan karena masalah kebangsaan juga terus berkembang. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, di tengah maraknya berbagai hiburan digital berbasis internet, seorang warga Semarang tetap mempertahankan usaha rental PlayStation dengan sentuhan inovasi. Untuk meningkatkan daya tarik, ia menghadirkan konsep sewa PS Portable yang kini mulai merambah ke sejumlah kafe di kota Semarang. Kini beberapa kafe di kota Semarang tidak hanya menjadi tempat nongkrong dan ngopi, tetapi juga menyediakan fasilitas bermain game konsol seperti PlayStation Portable. Inovasi jasa sewa PS ini diprakarsai oleh Wijiadi Purnomo, pemilik usaha PS Evo yang telah memulai bisnis rental PS sejak tahun 2012. Ia mencoba beradaptasi dengan tren baru dan menciptakan unit PS Portable yang praktis, fleksibel, namun tetap menghadirkan kualitas grafis yang memukau. Berawal dari ide pribadi, Purnomo mulai memodifikasi PS reguler menjadi bentuk portable. Bekerja sama dengan tukang kayu dari luar kota untuk menyempurnakan desain unitnya. Saat ini, PS Evo memiliki 17 unit PS reguler dan 11 unit PS Portable yang disewakan setiap hari. Harga sewanya cukup kompetitif, mulai dari Rp200.000 per 24 jam untuk PS Portable. Tingginya animo membuat sebagian besar unit selalu terpakai setiap hari, baik untuk penyewa individu maupun kerjasama dengan sejumlah tempat umum. Setidaknya 5 kafe dan tempat biliar di kota Semarang kini telah bekerja sama menyediakan layanan PS Portable ini, dan beberapa di antaranya bahkan langsung menghubungi pihak PS Evo untuk kemitraan. Keberadaan PS Portable membuat suasana nongkrong di kafe menjadi lebih menarik. Selain dapat menikmati makanan dan minuman, pengunjung juga dapat bermain game bersama teman. Bahkan beberapa pelanggan mengembangkan ide dengan menambahkan layar proyektor untuk main bareng atau nonton bareng.
Wijiadi menjelaskan bahwa unit PS Portable miliknya merupakan hasil modifikasi sendiri, termasuk pengaturan kabel, lubang ventilasi, serta sistem buka tutup yang awet dan efisien. Setiap unit standar dilengkapi dengan PS4, Slim seri 503, layar NSI, speaker mumpuni, serta berisi 12 hingga 20 game populer seperti Grand Theft Auto V, Call of Duty, Apex Legends, PES 2021, EA Sport VC 24 hingga Soul Calibur. Permintaan sewa pun kini terus meningkat, tak hanya dari kota Semarang tetapi juga dari luar daerah seperti Ungaran, Banjarnegara, bahkan Lampung. Namun keterbatasan tenaga dan jangkauan membuat Purnomo kini mendorong sistem kemitraan sebagai solusi pengembangan usaha. PS-nya bisa laku dulu baru tinggal, seperti itu. Standarnya kita ngisi boxnya itu dengan PS4 Slim yang 500 GB. Tapi kalau request mau diisi PS5 atau PS3 itu bisa kita bantu seperti itu. Ada berapa game? Untuk yang PS4 Slim tadi 500 GB itu sekitar 12 sampai 20 game. Sudah penuh itu, nggak bisa diapa-apain lagi. Untuk permintaan kafe sebenarnya selalu ada. Kemarin sempat survei di daerah Banjir Kanal Barat itu karena tempatnya sepi kita nggak berani. Saya sarankan gimana kalau sampean beli aja, nanti kita atur ben PS-nya laku. Mereka masih pertimbangkan seperti itu. Jadi tidak melulu ketika mereka ngubungi terus langsung ngasih, tidak juga. Karena yang meminta kafenya sendiri untuk gangguan dan sebagainya mungkin tidak ya. Cuman ini sebenarnya bisa untuk maksimal 8 orang satu unit ini karena semuanya bisa dikonek, itu main bareng-bareng, ada split screen, layarnya banyak bisa. Cuman standarnya kita satu unit kita kasih 2 stick. Ketika ada request, mas saya mau main 4 orang, bisa. Oh, bisa nambah stick? Bisa. Oh, iya. Bisa. Maksimal 8? Maksimal 8 untuk satu layar. Selain stick sebenarnya mereka bisa kayak mau nonton bareng, kemudian sambungan ke proyektor tuh bisa. Jadi minjemnya ini, sambungannya ke proyektor itu malah lebih puas, lebih banyak alat beban. Gitu. Kedepannya kita mau improve lagi bisa untuk Netflix. Jadi orang nyewa PS Portable, nongkrong di kafe, mereka nggak main PS saja, mereka bisa nonton Netflix, nonton drakor seperti itu. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-420 Kabupaten Kendal menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang daerah ini. Di saat yang sama, peringatan ini juga menjadi titik pijak untuk memperkuat komitmen bersama menuju Kendal yang lebih mandiri dan sejahtera. Mengusung tema Open the Future, menuju Kendal berdikari, upacara berlangsung khidmat di Stadion Utama Kendal. Upacara peringatan HUT ke-420 Kabupaten Kendal digelar di Stadion Utama Kendal pada Senin 28 Juli 2025. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari dalam amanatnya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Kendal yang mandiri dan sejahtera. Dengan tema Open the Future menuju Kendal berdikari, Bupati yang akrab disapa Bupati Tika ini menyampaikan harapannya agar Kendal semakin maju melalui pembangunan yang berkualitas, tata kelola pemerintah yang semakin baik, serta masyarakat yang hidup dalam suasana harmonis dan penuh kebersamaan. Tahun Kabupaten Kendal, di mana tema untuk tahun ini yaitu Open the Future menuju Kendal berdikari, tentunya mencerminkan untuk semangat bersama-sama kita membangun Kabupaten Kendal yang lebih maju dan lebih mandiri. Untuk ini ke depan, apa yang perlu diperbaiki untuk Kendal? Ya, sekaligus ini kita sebagai refleksi untuk memperbaiki langkah-langkah, kemudian merumuskan rencana-rencana ke depan agar supaya nanti program-program yang ada di Kabupaten Kendal ini semakin berjalan dengan baik, yang tentunya juga sebagai evaluasi juga harapan kita semuanya juga kita seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kendal momentum hari jadi pada hari ini kita bersama-sama bersinergi, bergotong royong, menyengkuyung bareng-bareng bersama-sama untuk membangun Kabupaten Kendal yang lebih maju dan berdikari. Prioritasnya? Kalau untuk arah kebijakan itu kan ada tahun 2025 ini Kendal cerdas, yaitu peningkatan SDM, kemudian Kendal sehat itu untuk kesehatan,
kemudian kendal cekatan itu untuk pelayanan publik, kemudian kendal mantap itu untuk pemerataan infrastruktur, dan satunya kendal berdikari. Kendal berdikari itu kendal yang lebih maju dan mandiri. Untuk antisipasi rop, sampah itu? Ya tentunya kami terus berkoordinasi dengan pihak provinsi, kemudian juga dengan pusat. Mas Beni juga yang membantu untuk komunikasi dengan provinsi maupun pusat, karena tentunya ini untuk penanganan rop itu kan tidak mungkin hanya dari kabupaten saja. Kalau yang dari kabupaten mungkin kita hanya bisa untuk pengadaan pompa, terus ya hal-hal yang kewenangan yang merupakan kewenangan kabupaten. Tetapi kalau yang kewenangan provinsi dan pusat itu tentunya kami terus memperjuangkan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Upacara berlangsung khidmat dan turut dihadiri para mantan Bupati Kendal seperti Diko M. Ganinduto dan Widyakadi Susanti, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat yang telah purna tugas. Berbagai unsur ikut terlibat, mulai dari pemerintahan, TNI Polri, pelajar hingga tokoh masyarakat. Usai upacara, acara dilanjutkan dengan resepsi resmi di Pendopo Tumenggung Bahurekso sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerjasama semua pihak dalam membangun Kendal. Mantan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berharap peringatan tahun ini menjadi momentum penguat sinergitas antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Kendal ke depan. Tentunya Kendal lebih baik, lebih sejahtera, karena tantangan ke depan ini semakin berat ya, dinamika ekonomi nasional maupun global ini kan berpengaruh terhadap negara kita maupun daerah, jadi memang harus lebih kolaborasi, masyarakatnya juga saling membantu, pemerintahnya juga lebih proaktif, dan mudah-mudahan kita saling melengkapi untuk kemajuan Kabupaten Kendal. Karena menjadi cita-cita kita bersama, khususnya bagi masyarakat Kendal. Jadi ya harapan saya semua pihak, semua sektor membantu mendukung untuk kemajuan Kabupaten Kendal ke depan lebih sejahtera, lebih sukses. Peringatan tahun ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi titik awal sinergi dan kolaborasi yang lebih luas demi Kendal yang berdikari, maju, dan membanggakan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Dari Kendal kita beralih ke Pati pemirsa. Warga Dukuh Guyangan, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen digegerkan dengan penemuan sesosok mayat lelaki tanpa identitas. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dasar jurang sedalam 30 meter di Jalan Penghubung Beketel, Purwokerto. Saat ini jenazah sedang dilakukan autopsi di RSUD RAA Suwondo Pati. Inilah video amatir yang merekam lokasi penemuan mayat laki-laki di dasar jurang sedalam 30 meter, tepatnya di jalur penghubung Beketel Purwokerto Pati. Korban yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa busana dan terlilit tali tambang. Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh Margiono, warga Desa Purwokerto pada Sabtu siang 26 Juli 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia tengah berburu biawak dengan senapan angin dan melihat benda mencurigakan di dasar jurang. Ia segera menghubungi rekannya dan Bambim Kaptimnas setempat untuk proses evakuasi. Kapolsek Kayen AKP Parsa membenarkan kejadian ini. Jenazah saat ini tengah dilakukan autopsi di RSUD RAA Suwondo Pati untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari kondisi jenazah diperkirakan korban telah meninggal sejak 5 hari lalu. Jadi kemarin benar di wilayah kami di wilayah Polsek Kayen telah ditemukan seorang mayat laki-laki ya, sekitar umur 30 tahunan. Kemudian mayat ini ditemukan di lubang sekitar di kedalaman 30 meter dari jalan besar, jalan umum. Kemudian ditemukan seorang pencari biawak. Ya, jadi pencari biawak ini setelah ditemukan kemudian dipastikan bahwa ini memang seorang mayat. Ya, bahwa mayat itu ditemukan mayat. Jadi mayat ini memang dari keterangan Babin ini telah terjadi diberikan ada pembunuhan karena lehernya diikat, kemudian kakinya juga diikat, kemudian dimasukkan dalam karung. Kemudian mayat ini dalam posisi telanjang.
mayat dibersihkan sekitar lebih dari 5 hari, jadi kondisinya sudah membengkak kemudian membusuk. AKP Parsa menambahkan jenazah diduga memiliki kemiripan dengan salah satu warga setempat yang dilaporkan hilang sejak 19 Juli lalu. Saat ini Polresta Pati masih mendalami kasus tersebut dan melakukan identifikasi lanjutan guna memastikan identitas korban serta penyebab kematiannya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas kesehatan Puskesmas Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menerapkan program inovasi stiker Love Busamil, yaitu pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan untuk ibu hamil guna mencegah kematian bayi saat lahir dengan memberikan stiker dan buku saku khusus bagi ibu hamil. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Grobogan mendorong Puskesmas Tawang Harjo meluncurkan program inovasi stiker Love Busamil, salah satunya telah diterapkan di Desa Jono, Kecamatan Tawang Harjo. Melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan kader penggerak keluarga, petugas melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah ibu hamil. Mereka diberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan, serta edukasi gizi yang dilakukan secara langsung di lingkungan rumah. Makanan bergizi untuk ibu hamil disiapkan secara mandiri oleh keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran dan memelihara ayam petelur. Program ini menggunakan sistem kategori stiker berdasarkan kondisi ibu hamil, yaitu hijau untuk kondisi normal, kuning untuk resiko rendah, merah untuk resiko tinggi, dan merah bertetes darah untuk ibu hamil dengan anemia atau HB di bawah 11 gram per desiliter. Edukasi gizi diberikan langsung oleh ahli gizi dan bidan desa, termasuk tata cara menyiapkan, mengolah hingga menyajikan menu gizi seimbang bagi ibu hamil. Kepala UPTD Puskesmas Tawang Harjo, Hadi Nugroho menyatakan, inovasi ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Kabupaten Grobogan kaitannya dengan inovasi Puskesmas. Kita mengambil inovasi stiker Love Busamil, yaitu ada stiker love yang berjumlah 4 ya. Jumlah 4 itu ada kategorinya masing-masing. Yang hijau itu untuk normal, kemudian yang kuning untuk berisiko, yang status gizinya, ya. Kemudian yang merah itu yang berisiko tinggi, kaitannya dengan pernah keguguran, usia, dan ada lagi stiker merah ada tetesan darah, itu karena busamil anemia. Dari yang kita kunjungi ini ada kaitannya dengan kek, yaitu nilainya kurang dari 23,5 dan anemi. Jadi tadi inovasi kita memberikan edukasi juga, kemudian praktek untuk menyajikan makanan bergizi sesuai dengan keadaan tubuh pasien, keadaan tubuh ibu hamil. Dan untuk yang utama dan pertama adalah meningkatkan status gizi dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Itu aja. Kalau yang dilibatkan siapa, Pak? Oh iya, kalau yang dilibatkan di sini semua lintas program dari Puskesmas, ada program bergizi, program PTN, penyakit tidak menular, dan dari lintas sektoral ada dari PKK, dari kelurahan, dan dari kecamatan juga. Pak, efektivitasnya dari inovasi ini apa, Bapak? Ini kita baru berjalan 2 tahun ya. 2 tahun ini inovasi kita jalankan. Alhamdulillah status angka kematian ibu dan bayi kita menurun. Program ini telah berjalan sejak tahun lalu dan melibatkan bidan desa, ahli gizi, serta lintas sektoral. Semua berkolaborasi untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap ibu hamil secara berkala. Ya, kita mengikuti program pemerintah, dalam arti seperti tadi ada kegiatan dari Dinas Kesehatan, kita mendampingi dengan Hadi juga dari kader, dari SKD, dari gizi, dari bidan setempat, dari perawat, dan mungkin dari Bu Dota juga hadir, Pak Kabus juga hadir. Alhamdulillah, insya Allah untuk penanganan di Desa Jono ke depan akan semakin kita terpantau dan aman. Itu berarti untuk pendampingannya sampai melahirkan, Bapak ya? Sampai melahirkan, sampai dia dari rumah kita bawa ke paskes terdekat atau puskesmas atau sampai ke rumah sakit, insya Allah kita akan mendampingi. Efektivitas program ini, Pak, bagi warga Jono sendiri gimana, Pak? Ya, sangat efektif sekali. Karena kenapa?
itu kan bisa untuk dari ibu hamil, bisa dia untuk penanganan mengantisipasi kematian dan lain sebagainya. Dalam arti yang ini kita pantau kan dia di lenganan kurang, yang standarisasi kan 23,5, tapi sekarang kan posisi 22. Kita perlu tekan, kita pantau, kita tadi kita bantu dari ada telur, ada lele. Nah, kita tetap pantauan dengan Bu Bidan, dengan perawat desa dan SKD dan kader untuk memantau dari ibu yang hamil risiko tersebut. Yang tadi kita beli love merah. Dengan adanya program stiker Love Bus Hamil, diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi contoh nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, terutama akibat anemia saat kehamilan. Dari Gerobokan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim lintas lembaga untuk menyusun regulasi terkait aktivitas hiburan sound horeg yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Langkah ini diambil sebagai strategi merespon kekhawatiran publik atas dampak kebisingan sambil tetap mempertimbangkan nilai budaya dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim khusus untuk merumuskan aturan terkait aktivitas hiburan sound horeg yang tengah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui rapat lintas sektor di Surabaya Sabtu 26 Juli. Tim khusus ini terdiri dari perwakilan berbagai lembaga, mulai dari kantor wilayah hukum, pihak kepolisian, tenaga medis, hingga Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang belum lama ini menetapkan fatwa haram terhadap aktivitas sound horeg.
Hiburan ini dipersoalkan karena memperdengarkan suara di atas 85 hingga lebih dari 100 desibel dalam durasi yang panjang. Hal ini dinilai dapat berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menegaskan, regulasi yang disusun akan mempertimbangkan aspek lalu lintas, medis, pencemaran suara, hingga norma-norma sosial yang berlaku. Kita kembali kepada aturan dan regulasi apa yang diperkenankan dalam konteks lalu lintas, diperkenankan dalam konteks medis, diperkenankan dalam konteks pencemaran suara tadi, ya kan? Dan juga tentunya dalam norma-norma. Karena ada 4 aspek tadi, batasan desibel, juga dimensi kendaraan, red zone, rute yang tidak boleh dilalui, dekat vaskes, tempat ibadah, dan yang keempat kegiatan terkait lainnya. Menjelang bulan Agustus yang menjadi momentum perayaan Hari Kemerdekaan, permintaan sound horeg meningkat di sejumlah wilayah seperti Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, dan Malang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan regulasi terkait sound horeg baik berupa pergub, surat edaran, atau kebijakan lainnya akan diterbitkan sebelum tanggal 1 Agustus 2025. Pemirsa, Polres Jember menerjunkan personel untuk menjaga seluruh SPBU menyusul antrian panjang akibat keterlambatan pasokan BBM pada Minggu 27 Juli lalu. Hiswana Migas Basuki memastikan distribusi Pertalite dan biosolar akan kembali normal dalam 2 hari ke depan. Antrian panjang hingga mencapai lebih dari 1 km terjadi di beberapa SPBU yang berada di Jember, Jawa Timur, hingga menyebabkan terjadinya kemacetan pada Minggu 27 Juli. Keterlambatan pasokan BBM disinyalir menjadi penyebab antrian panjang tersebut. Guna mengatasi kemacetan arus lalu lintas serta menjaga ketertiban dan keamanan di SPBU, Polres Jember langsung mengerahkan personelnya. Agar pembagian BBM subsidi dapat lebih merata dan menghindari aksi penimbunan, saat ini pihak Pertamina juga memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite sebesar Rp40.000 untuk sepeda motor dan Rp120.000 untuk mobil. Alhamdulillah, sejauh ini meskipun kelihatan antri, namun aman terkendali, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita bantu seluruhnya agar kegiatan pengisian ini berjalan dengan tertib dan aman. Sementara itu, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas, Hiswana Migas, Besuki Raya optimistis pasokan BBM subsidi Pertalite dan biosolar di Jember kembali normal dalam 2 hari ke depan. Saat ini SPBU yang ada di Jember mendapatkan backup atau dropping penyaluran distribusi dari depo yang ada di Surabaya dan Malang. Dan alhamdulillah yang seperti diketahui bersama, di beberapa SPBU sudah mulai mendapatkan kiriman BBM, terutama di jalur-jalur nasional, jalur-jalur khusus, sudah mendapatkan BBM. Hiswana Migas Besuki Raya juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik berlebihan menyikapi kondisi ini, agar ketersediaan BBM subsidi di Jember segera normal kembali. Pemirsa, ratusan ayam pelung dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti kontes suara di Lumajang pada Minggu 27 Juli lalu. Ajang ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus upaya menggali potensi daerah melalui budaya lokal. Suara kokok ayam jantan terdengar bersahutan dan menggema di kontes ayam pelung yang digelar Himpunan Peternak Penggemar Ayam Pelung Indonesia atau HIPAPI di Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Minggu 27 Juli. Ayam pelung jantan saling unjuk gigi bernyanyi dalam kokokan panjang. Sementara para penggemarnya merayu di samping arena dengan sorak dan tepuk tangan.
Kontes ayam pelung se-Jawa Timur ini diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai kota seperti Banyuwangi, Jember, Situbondo, Malang, dan sejumlah kota lainnya. Tiap kategori kelas dibedakan berdasarkan usia dan pengalaman. Adapun kriteria penilaian salah satunya dari kualitas suara yang dihasilkan masing-masing ayam pelung. Yang jelas suaranya, terus nanti ada kelas bobotnya juga, ada kelas penampilan. Tidak harus panjang, cuma sudah memenuhi syarat standar pakem juri. Pokoknya ya perawatan ayam aja, mulai dari makan, terus mandi, itu aja sih, nggak banyak perawatannya, ya semacam nutrisi lebih daripada ayam biasa itu. Selain sebagai ajang silaturahmi antar pecinta ayam pelung, kontes yang memperebutkan piala dan seekor kambing ini juga sebagai upaya mengangkat potensi daerah. Pemirsa, dalam peringatan Milad ke-50 di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 26 Juli malam, MUI bersama Kementerian PKP meluncurkan program rumah subsidi bagi dai dan guru ngaji. Program ini ditunjukkan untuk membantu mereka mendapatkan hunian yang layak. Dalam tasyakuran Milad ke-50 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Sabtu 26 Juli malam, Majelis Ulama Indonesia MUI bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP mengadakan rumah subsidi untuk dai dan guru ngaji. Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin mengatakan rumah subsidi diberikan kepada dai dan guru ngaji yang selama ini masih kesulitan memperoleh rumah. Sebanyak 1.975 berkas pendaftaran dikumpulkan untuk program ini. Menurutnya, kerjasama MUI dengan Kementerian PKP merupakan bentuk pelayanan sosial MUI kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang belum punya rumah dan banyak sulit, ya. Ada misalnya pinjaman melalui cara yang disediakan oleh pemerintah yang lama, sistem perbankan tidak bisa diakses, banyak syarat. Ada yang mudah, tapi itu kan rentenir. Jadi mereka dalam posisi yang sulit. Tadi kita hari ini ada berapa puluh titik, dan itu diantaranya kepada guru ngaji Pak, di berbagai kota seluruh Indonesia. Mohon doanya bisa dimanfaatkan, karena Pak Prabowo sudah kasih PPN-nya gratis, BPATB-nya gratis, PBG-nya gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan program ini juga dapat mempercepat pencapaian 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Luk Sumawe dan BPSDM Aceh meninjau rumah 12 calon penerima beasiswa Aceh Carong pada Minggu 27 Juli. Beasiswa ini diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk kuliah dengan seluruh biaya ditanggung melalui dana otonomi khusus. Pemerintah Kota Luk Sumawe bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh melakukan verifikasi terhadap 12 rumah peserta calon penerima beasiswa Aceh Carong di 4 kecamatan yang ada di Kota Luk Sumawe pada Minggu 27 Juli. Peninjauan ini dilakukan agar beasiswa yang disalurkan itu tepat sasaran, agar warga kurang mampu bisa memperoleh pendidikan gratis yang difasilitasi pemerintah. Kepala BPSDM Aceh Syaridin menyebut saat ini terdapat 10 politeknik di Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Aceh untuk menerima anak-anak dari Aceh. Pada tahun ini pihaknya memiliki 365 peserta penerima beasiswa yang tersebar dari 23 kabupaten dan kota. Beasiswa ini diprogramkan bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung penuh oleh pemerintah Aceh yang berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS. Tujuan pada hari ini untuk memverifikasi agar beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Aceh melalui BPSDM itu tepat sasaran, tepat kepada yang berhak menerima, karena programnya adalah bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu atau masuk kategori miskin. Kita sudah menginstruksikan kepada Kabakesra, walaupun dari provinsi belum ada informasi, namun ketika kegiatan tersebut pasti ada jalan, dan sebelum ada itu langsung kita turun ke lapangan untuk menginformasikan kepada peserta didik, dan bisa dari Kesra juga bisa memantau secara mungkin, walaupun tidak secara langsung, bagaimana kondisi rumahnya, sehingga penerima itu bisa betul-betul tepat sasaran. Diharapkan seluruh penerima beasiswa yang terpilih bisa memanfaatkan secara maksimal program Aceh Carong untuk mencari ilmu serta lapangan pekerjaan sehingga dapat membawa perubahan ekonomi bagi keluarga maupun daerah. Pemirsa, pemerintah Kota Pontianak mencanangkan program Cegah Banjir 2025 untuk mengantisipasi banjir lewat perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai dan parit primer, serta menertibkan bangunan di atas saluran air. Program Cegah Banjir 2025 resmi dicanangkan oleh pemerintah Kota Pontianak sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir akibat perubahan iklim yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Fokus utama program diantaranya adalah peningkatan fungsi sistem drainase, normalisasi sungai dan parit primer, serta penertiban bangunan di atas saluran air. Saat ini titik prioritas penanganan berada di kawasan Pontianak Timur, Utara, dan Selatan. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan pada Minggu 27 Juli di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengatakan program ini merupakan kelanjutan evaluasi kejadian banjir yang kerap melanda wilayah Pontianak saat musim hujan dengan melibatkan lintas sektor. Pada intinya kami pemerintah Kota Pontianak menginginkan atau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus sama-sama menjaga dan mengedukasi warga yang memang kadang dengan sengaja menutup
selokan atau saluran di gang-gang atau di mana mereka berdomisili, sehingga terjadinya tidak keunikan atau kemampatan selokan-selokan di beberapa titik di Kota Pontianak ini untuk sama-sama menjaga, bahkan melakukan kegiatan orang di hari weekend. Pemkot Pontianak juga melakukan pemantauan debit air secara digital, di mana sistemnya terhubung langsung dengan Pusat Data Mitigasi Bencana BNPB, serta mengadakan kegiatan edukasi rutin kepada masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan. Pemirsa, Bank Indonesia Kepulauan Riau menggelar Carnival 2025 di Batam guna mendorong pemanfaatan QRIS di kalangan UMKM. Sebanyak 32 pelaku usaha pengguna QRIS ikut ambil bagian dalam kegiatan tahunan ini. Kegiatan kreatif and inovatif Riau Island Carnival, Carnival 2025, yang digelar oleh Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, mendorong penggunaan QRIS di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah wilayah setempat. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dan ditutup pada Minggu 27 Juli itu menggandeng sebanyak 32 pelaku UMKM pengguna QRIS. Ketua Pelaksana Carnival 2025 Husni Naparin mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan upaya pihaknya dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Di sisi lain, pihaknya juga berupaya menggalakkan sosialisasi bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk penerapan digitalisasi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi memang kegiatan Carnival 2025 ini salah satu cara kami dari Bank Indonesia untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran agar masyarakat kita memahami terkait dengan penggunaan digital payment terutama QRIS. Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM legendaris di Kota Batam, pemilik kedai kopi, Ameng, mengaku merasa dimudahkan dengan sistem pembayaran tersebut karena tidak perlu memberikan uang kembalian kepada konsumen. Transaksi uang kan kita harus kembali, harus apa kan agak. Kalau ini kan lebih mudah gitu. Biasanya yang suka pakai QRIS itu anak-anak muda atau semua kalangan? Kayaknya anak muda lah, kalau yang tua masih kurang ini. Lebih lanjut, ia mengatakan telah menggunakan sistem pembayaran QRIS sejak 5 tahun lalu dan telah banyak konsumen yang juga merasa dimudahkan dengan pembayaran itu. Pemirsa, Satgas Damai Kartens menangkap anggota KKB Wanggol Sobolim di distrik Dekai, Yahukimo pada Sabtu 26 Juli. Pelaku terlibat dalam 2 kasus pembunuhan warga. Pemeriksaan kini dilakukan intensif di Polres Yahukimo, ungkap Kombes Pol Yusuf Sutejo di Jayapura pada Minggu 27 Juli lalu. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens berhasil membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Wanggol Sobolim di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Sabtu 26 Juli. Kasatgas Humas Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura Minggu 27 Juli mengatakan Wanggol terlibat dalam 2 aksi tewasnya 2 warga sipil tewas di Dekai. Hingga kini ia tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Yahukimo. Proses interogasi menjadi titik awal pengungkapan lebih luas terhadap jaringan kekerasan di wilayah tersebut. Polri menegaskan bahwa kejahatan terhadap warga sipil tidak akan dibiarkan tanpa proses hukum. Aparat akan mendalami keterlibatan pelaku lain dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat Papua. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak ragu melaporkan informasi penting. Penegakan hukum akan terus menjadi panglima tertinggi demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Kombes Yusuf menambahkan, pelaku mengakui bergabung dengan kelompok KKB yang menamakan dirinya Batalion Sisibia sejak tahun 2022. Diketahui Wanggol Sobolim melakukan beberapa aksi kekerasan di wilayah Yahukimo, yakni pembunuhan warga Lajahari di kawasan Jalan Gunung Yahukimo pada 30 Januari 2025 lalu dan penyerangan supir pengangkut galon air di kawasan perumahan sosial Jalan Poris Logpon kilometer 4 Yahukimo pada 2 Mei lalu.
Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Prati, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.